Materinya balaghah, Ustaz. Ulang tadi. Di close saja ya. Nggak close nih. Nggak mau di close. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, ayuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an. Di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya ya pada kita semua berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita diperkenankan untuk belajar secara online untuk mapel Al-Balaghah di kelas 11 ini. Namun terlebih dahulu kita mensyukuri nikmat Allah yang terbesar yang telah dikaruniakannya kepada kita dan tidak diberikan kepada semua orang, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat mengenal sunnah nabinya dan mengamalkannya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW ya, yang telah mengajarkan kepada kita tentang agama kita dan mengajarkan kita tentang bagaimana beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, anak-anak sekalian, terakhir materi kita sebelum ujian adalah membahas tentang al-amr, ya, al-amr beserta perubahan-perubahan yang terjadi pada al-amr itu. Ya, ada sekitar kemarin itu sampai perubahannya itu ada 27. Ada 27, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu an-nahyu, ya. An-nahyu atau an-nahi. Oke. Kita baca sanian an-nahi. Ma ma'na an-nahi? Oke. An-nahyu fil lughah al-man'u wal kaffu. Al-man'u wal kaffu. Ya. Nah, lihat. Apa arti dari an-nahi? Nahi secara bahasa artinya adalah al-man'u wal kaffu. Ya, melarang dan menahan. Itu artinya al-man'u wal kaffu, melarang dan menahan. Oke. Wa minhu summiyal aqlu nahyatun. Ya. Atau nuha nanti ya. Wa minhu summiyal aqlu nahyatun li'annahu yanha sahibahu 'anil wuqu'i fil mafasid. Oke. Kenapa akal? Dan diantara dari nama akal juga, jadi akal itu bisa disebut dengan nahyah. Karena nahyah akal itu melarang ataupun mencegah orang yang memilikinya atau orang yang memiliki akal, mencegah orang tersebut dari terjatuh dalam kesalahan. Nah, jadi akal dalam bahasa Arabnya juga bisa disebut nahyah. Alasan penyebutannya sebagai nahyah adalah bahwasanya akal orang tersebut mencegah orang tersebut dari perbuatan yang jahat atau mencegahnya dari
terjatuh dalam kesalahan atau kerusakan. Ya, selanjutnya. Wa fil istilah, ya, secara istilah apa itu an-nahi? Untuk lihat sini, huwa talabul kaffi 'anil amal, yakni meminta dicegahnya atau meminta ditahannya agar tidak dilakukannya sebuah perbuatan. Itulah arti dari an-nahi. Al wajhil isti'la wal ilzam. Ya, dari pihak yang di atas disertai adanya pengharusan. Ya, disertai adanya pengwajiban pengharusan. Oke. Nah, nomor 59. Ma hiya mawaridul ittifaq wal ikhtilaf bainal amr wan nahi. Ya, apa saja sumber kesepakatan dan perbedaan antara amr dan nahi, antara perintah dan larangan, apa aja sumbernya? Yang pertama adalah mawaridul ittifaq. Kita lihat di sini. Ya, sumber-sumber kesepakatan. Oke. Labudda min i'tibaril ulu kama fi kullin minha. Ya, harus dia kesamaannya nih ya. Sumber-sumber kesamaan atau hal-hal yang sama antara amr dan nahi. Yang pertama, labudda min i'tibaril ulu fi kullin minhuma. Harus bersumber dari pihak yang lebih atas atau yang di atas dari kedua-duanya. Maksud dua-duanya apa? Baik amr ataupun nahi, sumbernya atau asalnya berasal dari yang pihak lebih atas. Maksud pihak lebih atas adalah pihak, misal contoh guru kepada murid, orang tua kepada anak, ya, khaliq kepada makhluk. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian labudda min ta'alluqihi ma bil ghair. Ya. Nah, harus keduanya ini bergantung kepada pihak lain. Fala yumkinu ayyamurul insan aw yanha nafsah. Maka seseorang itu tidak mungkin dia memerintahkan dirinya atau melarang dirinya. Jadi artinya ada dua pihak. Pihak yang menyuruh dan pihak yang melarang, kemudian pihak yang disuruh atau pihak yang dilarang. Itu maksudnya. Itu maksud dari labudda min ta'alluqihi ma bil ghair. Paham maksudnya ya? Nah, kemudian labudda ayyakunal amir wan nahi muridan, ya. Orang yang memerintahkan ataupun orang yang melarang itu dia harus ya sungguh-sungguh dalam memerintah atau melarang. Jadi nggak main-main. Ya. Nah, lihat sini, mawaridul ikhtilaf. Ya. Hal-hal yang berselisih antara amr dan nahi. Ya. Sumber-sumber perbedaan antara amr dan nahi. Kalau tadi kan poin-poin yang sama, hal-hal yang sama pada amr dan nahi. Yang ini adalah poin-poin perbedaan antara amr dan nahi. Antum lihat sini, anna likullin minhuma sighah takhtassu bihi. Bahwasanya baik amr ataupun nahi dia memiliki bentuknya masing-masing. Itu maksudnya. Anna likullin minhuma sighatun takhtassu bihi. Itu maksudnya. Baik amr ataupun nahi memiliki sighah yang berbeda. Oke, selanjutnya. Annal amra dalun 'ala talab. Nah, amr itu menunjukkan adanya permintaan. Wa anna nahyi yadullu 'alal mana, dan bahwasanya larangan itu menunjukkan pada ya larangan. Nah, itu maksudnya. Bahwasanya nahi menunjukkan kepada larangan, amar menunjukkan pada permintaan, sedangkan nahi menunjukkan pada larangan. Itu maksudnya. Oke. Annal amra fihi iradah amirah. Nah, amr ya, di dalam amr itu ada keinginan orang yang memerintahkan. Wan nahyu fihi karahatun nahiyah. Nah, adapun ya pada larangan, di dalam larangan itu ada ketidaksukaan atau kebencian pada orang yang melarang. Ya, jadi misalnya ada orang melarang kita jangan mencuri. Itu karena apa? Karena orang yang melarang itu nggak suka pada pencurian. Nah, adapun perintah
Orang yang memerintahkan itu dia senang dengan apa yang diperintahkan itu. Jadi misalnya misalnya ada guru memerintahkan kita untuk belajar. Kenapa? Karena guru tersebut senang dengan belajar. Itu maksudnya. Untuk poin yang tak annal amra fihi iradatun amirah wan nahyu fihi karahatun nahiyah. Ya, baik. Kemudian yang soal as-sittun, ya, soal ke-60. Ma hiya siyaghun nahyi? Lihat di sini. Apa dia bentuk-bentuk larangan? Sighah jamaknya adalah siyagh. Ya, ma siyaghun nahyi. Lihat di sini, lin nahyi siyaghun iddatun. Minha, untuk lihat di sini. Nahi itu ya memiliki beberapa bentuk. Di antaranya adalah, lihat di sini, al-fi'lul mudhari'u lil mukhatab, ya, al musaddar bi harfi la an-nahiyah. Fi'il mudhari untuk mukhatab, untuk domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, itu maksudnya. Ya, al musaddar bi harfi la an-nahiyah, yang diawali dengan huruf la an-nahiyah. Fi'il nahi lah gampangnya. Fi'il nahi. Itu gampangnya kalau bahasa kita. La taf'al. Nah, ini contohnya fi'ilnya. La taf'al. Jangan kau buat. Wa minat tanzili qauluhu ta'ala. Di sini. Di antara contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh ayah kalian, ya, kecuali apa yang sudah lalu. Maksudnya ini di masa jahiliyah, ya. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah atau orang tua kalian, illa ma qad salaf, kecuali yang udah berlalu. Maksudnya sebelum datang syariat Islam. Setelah datang syariat Islam, ini nggak boleh, ya. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sungguhnya perbuatan itu, yakni pernikahan, yakni menikahi, ya, istri ayah, ya, adalah perbuatan yang keji, dimurkai, dan merupakan jalan yang buruk. Nah, la tangkihu. Nah, tangkihu ini fi'il mudhari lil mukhatab al-musaddar biharfi la an-nahiyah, yang diawali dengan huruf la nahi. Alanya ini. Nah, ini dia contoh yang pertama. Sighatun nahi yang pertama adalah yang ini, yang tadi Anda jelaskan. Yang kedua, mustaqqat maddah haruma. Ya, pecahan-pecahan kata dari pecahan-pecahan kata yang maddahnya, yang huruf-huruf dari kata itu adalah ha, ra, dan mim. Haruma. Ya. Kama fi qawlihi ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ya, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian dan anak-anak kalian. Nah, ini kalau ada kata diharamkan berarti itu adalah an-nahyu, bentuk yang kedua. Kemudian ada, ya, hurrimat alaikumul maitah waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, dan daging babi. Baik. Nah, antum lihat sini ada kata hurrimat, maka dia adalah mustaqqat maddah harumah. Oke. Lihat yang nomor 3, mustaqqat maddah an-nahi. Ya, pecahan dari maddah an-nahi, ya, ya bunyinya dari nahaya, ya, bunyinya dari larangan langsung. Ini gampang, ya. Kama fi qaulihi ta'ala wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ya, Allah melarang kalian dari perbuatan keji, mungkar, al-bagh, ya, kezaliman. Ya, ya'izukum itu adalah wasiat dari Allah pada kalian, la'allakum tadhakkarun. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran. Baik. Nah, ini ada kata yanha, ya. Baik.
Kemudian ada nafyu al-hal ay adamut tahlil. Ya. Dinafikannya kehalalan atau tidak dihalalkan, adamut tahlil, tidak dihalalkan. Contoh misalnya, kama fi qaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah, la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Nah, tidaklah mereka wanita-wanita ya musyrik itu halal bagi mereka orang-orang muslim yang laki-laki mukmin. Walahum, dan mereka laki-laki muslim atau laki-laki mukmin, walahum, tidak, mereka tidak apa? Yahilluna lahun. Laki-laki mukmin atau laki-laki muslim itu tidak halal bagi perempuan-perempuan musyrik. Jadi di ayat ini dinyatakan lahunna hillul lahum, ada kata hil, ya, walahum yahilluna lahun. Jadi ketiadaan penghalalan juga bermaksud an-nahyu. Ini sirah dari nahi yang keempat. Kemudian yang kelima, iqtiranul fi'li bil wa'id wal iqab. Ya, digandengnya sebuah perbuatan dengan ancaman dan hukuman. Wailul lil mutaffifin. Ya, ini firman Allah, kecelakaanlah bagi orang yang melakukan tatfif atau orang yang mengurangi timbangan atau melakukan kecurangan. Nah, di sini ada kata wail. Wail itu menunjukkan ancaman. Maka otomatis ya perbuatan curang atau orang yang melakukan kecurangan itu dilarang. Ya, perbuatan yang dilarang. Paham ya? Nah, digandengnya sebuah perbuatan dengan ancaman dan hukuman. Nah, itu maksudnya. Yang keenam, antum lihat. Kullu ma lahu dalalah ala talabil kaffi. Semua yang di dalamnya ada maksud agar sebuah perbuatan itu dicegah atau ditahan. Ya, semua omongan ya atau segala sesuatu yang di dalamnya ada permintaan agar sebuah perbuatan itu ditahan atau tidak dilakukan. Idh yumkinu ayyadulla 'alan nahyi. Karena memang hal itu memungkinkan ataupun hal itu ya bisa dipahami untuk larangan. Contoh dalam firman Allah, wa dharu zahiral itsmi wa batinah. Tinggalkanlah ya dosa-dosa yang zahir ataupun yang batin. Meninggalkan dosa itu ya apa itu? Ya larangan ya. Jadi dosa jangan dibuat. Ya, jangan dibuat. Nah, kalimat ini antum lihat ya, wadharu, sighahnya antum lihat sini. Kata zaru hakikatnya adalah sighatul amr. Karena zaru adalah fi'il amr. Ya, fi'il amr. Tapi kandungan dari ayat ini adalah larangan dari melakukan dosa yang zahir maupun dosa yang batin. Nah, jadi di sini adalah kandungan dari ayatnya, bukan lagi sekedar bentuk dari kalimatnya. Nah, paham ini ya? Nah, taib. Kemudian, watilka hududullahi fala taqrabuha. Ini firman Allah. Itu adalah batasan-batasan atau ketetapan-ketetapan dari Allah, fala taqrabuha. Jangan kalian mendekatinya. Nah, paham ya? Baik. Yang nomor 61. Ya. Mal ma'ani allati takhruju ilaiha sighatul amr. Ini kayak pelajaran yang kemarin. Ya, bahwasanya bentuk amr bisa berubah menjadi sighah-sighah yang lain karena tujuan-tujuan yang lain. Sebagaimana amr bisa keluar dari mana asalnya menuju tujuan-tujuan yang lain, dari makna asalnya menuju makna-makna lain, begitu juga dengan an-nahi. Emang apa artinya ini? Ya, kepada makna apa saja sighatun nahyi itu bisa keluar. Nah, itu maksudnya. Nah, lihat sini. Takhruju sighatun nahyi ila ma'anin mujaziyatin katsiratin. Nah,
Sighatun nahyi ini dapat keluar kepada makna-makna lain yang banyak. Ya, contohnya kita lihat sini. Ad-du'a. Wah, lihat sini. Bisa juga bermakna ad-du'a percis seperti al-amr. Tengok, wa huwa ayyakuna shadiran minal adna ilal a'la. Juga ininya sama. Doa itu berasal dari pihak yang bawah menuju pihak yang atas. Jadi doa itu dari bawah ke atas. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau hukum kami kalau sekiranya kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Nah, itu dia ya. Nah, ini contohnya. Kemudian aliltimas wa yakunu 'adatan minal insani liman huwa a'la minhu aw li musawihi ka qauli Harun alaihi salam li Musa. Aliltimas itu apa ya? Ayakuna 'adatan minal insan liman huwa a'la minhu. Yakni terkadang dia berasal dari manusia, ya, berasal dari manusia atau orang kepada pihak yang di atasnya atau orang yang di atasnya, auli musawihi atau kepada orang yang setara dengannya. Seperti dalam ucapan Nabi Harun alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam, qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Ya, wahai anak ibuku, atau maksudnya wahai sepupuku. La ta'khudh bi lihyati, janganlah kau tarik jenggotku, wala bi ra'si, dan jangan juga kau jambak rambutku. Al-iltimas ini artinya kayak permintaan ya, permintaan. Itu dia. Kemudian ada an-nushu wal irsyad. Ya, nasihat dan al-irsyad. Wa hadza yakunu idza afada an-nahyu nushan. Afada an-nahyu nushan. Hal ini ya, nahi bisa jadi maksudnya itu untuk nasihat dan petunjuk atau arahan hanya jika nahi tersebut memang dimaksudkan atau dia memiliki faedah untuk jadi nasihat. Ya, jadi larangan itu bisa dia menjadi nasihat. Seperti dalam firman Allah antum lihat, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ini contohnya. Dalam firman Allah, Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menanyakan perkara-perkara yang nanti kalau ditampakkan pada kalian itu akan menyusahkan kalian sendiri. Nah, ini dia di sini bentuknya adalah an-nushu, nasihat. Ya, nah jangan dicontoh misalnya ya. Nah, jangan banyak bermain ketika belajar. Nah, jangan bermain ketika belajar. Itu nasihat. Nah, itu nasihat yang kayak gitu ya. Nah, contoh. Kemudian dalam firman Allah yang lain, wala ya'bakatibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Dan janganlah ya seorang pencatat hutang piutang itu mengabaikan ataupun tidak mau menulis seperti yang Allah ajarkan kepadanya. Ini nasihat juga. Jadi bisa dipahami ya. Nah, taib. Kemudian juga bisa bermakna ad-dawam ya, terus menerus. Seperti dalam firman Allah, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Janganlah kalian sangka Allah ya lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Ya, nah ini dia. Oke, bermakna ad-dawam, bahwasanya Allah itu senantiasa dia memperhatikan perbuatan orang-orang zalim ya. Nah, baik. Kemudian bayanul akibah, penjelasan akan sebuah akibat atau sebuah hasil. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Nah, ya. Jangan kalian menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh ya karena berjihad di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup, ya. Nah, baik. Kemudian al-ihanah. Al-ihanah seperti ya sama juga seperti pada al-amr kemarin. Menghina maksudnya.
Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ya. Allah berfirman, ikhsa'u fiha. Hinalah kalian dalam neraka itu wa la tukallimun. Jangan kalian berbincang atau ngajak ngomong diriku. Jangan kalian berbicara kepadaku. Ya. Kemudian ada makna al-karahah, ya, kebencian. Wala taj'alullaha 'urdatan liaimanikum. Janganlah kalian menjadikan Allah sebagai tameng dari sumpah-sumpah kalian. Baik. Kemudian at-taubih, ya, menjelekkan atau ya, menghina pun juga bisa. Contoh ya, wala yaskhar qaumun min qaumin. Ya, membuat jelek. Taubih ini menganggap jelek atau membuat jelek. Janganlah kalian menghina, ya. Janganlah sebuah kaum itu menghina kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa saja kaum yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang menghina. Baik. Selanjutnya, wa minhu qaulu Abil Aswad Ad-Du'ali. Di antaranya ya adalah syairnya Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlah 'arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Janganlah kamu melarang akan sebuah akhlak ataupun janganlah kalian menghina suatu akhlak yang buruk, wa ta'ti mithlah. Kalian larang orang dari melakukan perbuatan buruk, tapi kalian melakukannya. Wa ta'ti mithlah. Kamu mendatangi yang semisalnya. Ya, yang sama dengan perbuatan buruk itu. Arun 'alaika idz fa'alta 'azimu. Aib bagimu kalau melakukan itu. Idza fa'alta 'azim. Ya, kalau kamu kerjakan justru itu adalah suatu kehinaan besar atas dirimu. Nah, ya. Kemudian at-tai'is. At-tai'is dari al-ya'su, ya, artinya adalah putus asa. Tai'is ini artinya adalah membuat putus asa. Wa huwa minal ya'si, al-qunut. Ya, al-qunut dan al-ya's itu sama, putus asa. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Nah, ini ayat turun berkenaan tentang orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang mukmin pada saat itu adalah sahabat Nabi, orang-orang mukminnya, mereka menjadikan sahabat Nabi itu adalah bahan candaan yang sifatnya mengejek. Nah, akhirnya perbuatan mereka ini didengar oleh sahabat, ya, dan perbuatan mereka oleh sahabat itu disampaikan kepada Rasul. Nah, ketika perbuatan mereka sudah sampai diketahui oleh Nabi, akhirnya mereka sibuk mendatangi Nabi dan perhatikan, mereka mengatakan kepada Nabi bahwasanya apa yang mereka lakukan itu hanyalah bermain-main. Mereka tidak serius dalam mengolok-olok, mereka hanya bercanda. Namun apa respon yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka? Karena mereka takut Nabi marah. Kalau Nabi marah berarti Nabi itu semuanya wahyu, ya. Nah, Nabi itu perbuatannya adalah wahyu. Otomatis kalau Nabi marah, maka mereka adalah orang yang dibenci Nabi. Orang yang dibenci Nabi itu pasti celaka. Ya, nah, maka ketika mereka berjumpa dengan Nabi, mereka mengatakan, "Wahai Rasul, kami hanya bercanda begini-begini, ini enggak serius." Tapi jawaban Rasul apa? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini yang membuat mereka akhirnya putus asa, membuat mereka sedih atas perbuatan mereka yang mencela ataupun mengolok-olok ataupun menjadikan orang mukmin sebagai bahan ejekan mereka. Apa arti dari ayat ini? La ta'tadiru, enggak usah kalian minta maaf. Jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Sebelum kalian mengolok-olok ajaran Islam, kemudian mengolok-olok orang Islam, sebelumnya kalian masih dianggap Islam. Ya. Namun setelah kalian menjadikan Islam, syiar-syiar Islam, kaum mukminin sebagai bahan candaan kalian dan ejekan kalian sesama kalian, dan hal itu telah diketahui oleh Allah dan Rasulnya, dan kalian minta maaf, maka permintaan maaf kalian tidak lagi diterima karena kalian telah kafir. Lihat, jadi ini larangan
dari menjadikan ajaran Islam sebagai bahan candaan. Karena agama ini adalah serius, bukan untuk main-main, bukan boleh diejek, tak boleh diejek. Ya, baik. Wa hadzal qawlu yakunu lil kafirina 'inda dukhulihimun nar, ya, tai'isan lahum bi ayyatma'u fil jannah. Ya. Ucapan ini adalah ucapan yang disampaikan ataupun ucapan untuk orang-orang kafir ketika mereka masuk ke dalam neraka. Tai'isan lahum, ya, yang membuat mereka putus asa, ya, dari masuk ke dalam surga. Nah, ini makna lainnya. Tapi yang Ustaz tahu, ayat ini turun karena celaan, karena mereka mencela ataupun mengolok-olok kaum muslimin. Baik ya, waktunya udah habis, maka kita tutup pelajaran hari ini sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.